Informasi lainnya pemirsa, dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku Kawe memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak di Raja Ampat. Ya, akibat aksi protes sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku Kawe. Mereka adalah pemilik hak ulayah yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada kayak ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan nanti pemerintah daerah pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan-keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku Kawe. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya tentu ini menjadi dilema. Kenapa jadi dilema jurnalis kita ya. Ini menjadi dilema yang sangat besar begitu ketika IUP dicabut, kemudian para pekerja tambang kehilangan pekerjaan. Jadi serba salah karena pertama kita mengutamakan untuk pelestarian alam, tapi ada dampaknya ya mereka-mereka yang bekerja di tambang ini jadi tidak punya pekerjaan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang pekerjaan, orang-orang atau suku KW ini kebutuhannya adalah pada saat ini juga. Tapi kalau kita bicara pelestarian alam, ini adalah untuk jangka panjang, untuk anak dan cucu kita ke depan. Jadi mungkin solusinya adalah bagaimana para pekerja tambang ini dimaksimalkan sumber daya manusianya untuk menjadi bagian dari wisata yang berkelanjutan. Kita maksimalkan potensi wisata yang ada di sana, maksimalkan sumber daya manusia yang ada di sana untuk menjadi bagian dari mungkin hospitality worker atau mungkin jadi guide, tourism guide yang ada di kawasan Raja Ampat. Dan semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Ya pemirsa, informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto ingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Ya, jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan
penyelidikan ya Pak. Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Greenpeace Indonesia mengungkap masih ada sejumlah tambang nikel yang aktif di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal sebelumnya pemerintah telah mencabut 4 izin usaha tambang, namun tidak untuk izin pertambangan PT GAK yang saat ini jadi perbincangan. Greenpeace Indonesia mengungkap masih terdapat sejumlah izin pertambangan nikel yang aktif di wilayah Raja Ampat. Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ade Ari Rompas menyebut ada 16 izin tambang nikel yang pernah dan masih berlaku di Raja Ampat. Dari 16 izin tersebut, 13 diantaranya berada di kawasan Geopark Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu ekosistem paling berharga dan unik di dunia. Bahwa pencabutan izin yang dilakukan diumumkan oleh Menteri SDM setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, ini masih menjadi pertanyaan besar. Sehingga kita penting mengawal bagaimana sebenarnya yang kami bilang surga terakhir ini betul-betul terlindungi. Ini data-data yang kemudian kami lihat. Jadi bukan hanya Pulau GAK saja juga yang bermasalah, tapi potensial untuk dihidupkan kembali itu masih sangat memungkinkan. Sebelumnya pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Ramon Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Sementara untuk kontrak karya PT GAG izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan Geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus terhadap penambangan di Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyebut PT GAG Nikel sudah bisa kembali beroperasi di Raja Ampat. Anak usaha PT Aneka Tambang atau Antam ini menjadi satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang tidak dicabut izinnya oleh pemerintah. Yuliot menyebut kegiatan PT GAG Nikel sempat dihentikan sementara untuk analisis dan investigasi dugaan pelanggaran aturan. Hasilnya perusahaan tersebut tidak terbukti melanggar prosedur pertambangan sehingga izin operasi kembali diberikan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan jika 4 pulau yang disengketakan merupakan milik Aceh. Hal ini disampaikan usai menggelar rapat tertutup bersama DPR RI, DPR RI serta DPR Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama anggota DPR RI, DPD RI, serta anggota DPR Aceh mengadakan pertemuan tertutup pasca SK Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau milik Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil ke wilayah Sumatera Utara. Rapat yang berlangsung selama 2 jam menyepakati ke-4 pulau yang sedang disengketakan di Kabupaten Aceh Singkil tetap dipertahankan dan berada di bawah pemerintahan daerah Provinsi Aceh. Hak kita, kewajiban kita, wajib kita Usai rapat tertutup, pemerintah daerah Provinsi Aceh akan menyusun langkah-langkah dan sikap resmi yang akan disampaikan dalam pertemuan dengan Mendagri pada 18 Juni mendatang. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.